Di saat pemerintah Jokowi ngotot untuk buru-buru pindah ke IKN di Kalimantan Timur tahun ini juga, tapi beda dengan ada anggota DPR yang justru terkesan ogah-ogahan pindah tempat. Wakil rakyat itu meminta tetap berkantor di Jakarta. Kalau mau pindah, silakan pemerintah aja, nggak usah ngajak DPR. Ini apaan lagi ya? Ya, dan kekhawatiran banyak orang soal IKN perlahan mulai terbukti. Nggak cuma kita-kita yang was-was bahwa IKN yang kemudian terbukti terlalu memaksakan dan buru-buru ini bakal tidak efektif atau malah mangkrak. Ya, ingat, mangkrak. Kemarin beredar berita soal ada anggota DPR, Pak Hermanto namanya, dari Badan Legislasi, fraksi PKS kalau nggak salah, itu menyampaikan bahwa sebaiknya Jakarta menjadi ibu kota legislasi. Isu anggota DPR nggak mau pindah ke ibu kota IKN atau ibu kota Nusantara ini memang viral, mencuat beberapa hari belakangan ini. Jadi usulan anggota DPR ini, DPR tetap di Jakarta, pemerintah aja yang pindah ke Kalimantan. Ini kemudian menarik ya, coba bayangkan kalau DPR tetap berkantor di Senayan, lalu presidennya di Kalimantan, jadi kayak orang marahan. Nah, kabar ini viral setelah seorang anggota Badan Legislasi, Pak Hermanto tadi, atau Balek ya, mengusulkan supaya Jakarta tetap menjadi ibu kota, tapi ibu kota legislatif. Maksudnya adalah para anggota legislator, para anggota Dewan, DPR, DPD, dan lainnya itu tetap berkantor di Senayan, di Jakarta, ya, seperti yang sekarang ini. Nah, salah seorang yang mengajukan usul itu adalah anggota Balek, anggota DPR, Pak Hermanto itu tadi. Ya, dia mengusulin supaya ibu kota dibagi ke dalam 3 klaster. Nah, loh. Itu ibu kota eksekutif di Kalimantan, ibu kota legislatif ya di Jakarta, dan ibu kota yudikatif entah di mana. Ini kan seru jadinya kan. Ya, nggak kebayang saya DPR-nya di Jakarta, pemerintahnya di Kalimantan Timur, lalu lembaga yudikatifnya kayak Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, itu beda provinsi lagi. Jadi mencari itu. Jadi misah-misah lah. Walaupun faktanya saat ini ya mereka seperti satu keluarga sih. Nah, kalau DPR nggak mau pindah ke IKN, itu disampaikan sama Pak Hermanto tadi ya, waktu rapat kemarin tuh rapat panja kalau nggak salah, itu waktu rapat panja itu sih memang ngebahas soal RUU Jakarta, RUU DKJ, soal keistimewaan Jakarta yang sekarang gitu, soal unsur kekhususan Jakarta setelah ibu kotanya itu pindah ke IKN. Nah, soal daerah khusus Jakarta ini aja itu udah penuh dengan intrik politik, ada aroma-aroma keserakahan yang hakiki. Tapi ini bakal kita kupas besok, karena hari ini viralnya masih kalah soal anggota DPR yang udah pindah ke IKN ya. Selain soal pengumuman KPU yang gak jelas ini. Ya, jadi dalam rapat itu anggota DPR si Pak Hermanto ini bilang kalau dengan ngasih kekhususan Jakarta supaya tetap menjadi ibu kota legislasi. Ya sih memang ada alasannya. Alasannya adalah masyarakat akan lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan aspirasi ketimbang misalnya harus menyampaikan secara langsung ke IKN, kan jauh. Ya bener juga sih alasan si bapak ini ya. Dan kalau diakomodasi, selamat tuh para caleg yang baru saja kepilih ke Senayan tuh ya. Ya, karena kalau mereka kudu ke IKN nih para caleg-caleg sekarang begitu jadi dilantik mereka harus ke IKN, apalagi belum ada rumah di sana, bisa tekor bandar. Gak mungkin lah mereka mau naik pesawat ekonomi dari Kalimantan Timur ke Jakarta, pasti bisnis. Minimal bisnis lah. Yang kalau bisnis itu setahu saya ke daerah Kalimantan Timur itu bisa 15 juta tuh pulang pergi. Tuh, bayangkan pengeluaran spend-nya anggota dewan yang baru ini bisa tekor, jangan sampai jadi alasan untuk cari sampingan ya. Tapi ada juga sih anggota DPR dari Demokrat, ingat ya Demokrat, yang tadinya sangat anti sama IKN. Tapi beda lagi setelah AHY masuk kabinet ya. Mereka ini bilang bahwa jangankan ya, namanya Pak Wahyu kalau nggak salah, jangankan pindah ke Kalimantan bos gitu, ke Papua pun dia akan berangkat katanya. Puasa-puasa nih bang,
Ntar diaminin seluruh rakyat lu beneran pindah ke Papua lu Bang. Nah sebenarnya ya selain soal jarak yang kejauhan dan transport yang mahal, pertimbangan lain anggota dewan yang nggak mau pindah ini adalah supaya masyarakat nggak kejauhan kalau misalnya melakukan pengaduan atau demo seperti sekarang ini. Karena dua-duanya kan juga dilindungi oleh undang-undang ya. Nah kadang saya juga berpikir, jangan-jangan soal pindah IKN ini itu cuma euforia aja. Begitu sudah ada yang pindah lalu 2-3 bulan kemudian mendadak sepi dan banyak yang tidak betah di sana lalu balik lagi ke Jawa. Jangan sampai, ingat jangan sampai IKN jadi Candi Hambalang berikutnya. Mentang-mentang pelaku Candi Hambalang ada di kelompok yang sama ya. Wah saya kok jadi kepikiran juga ya. Jangan-jangan kenapa harus buru-buru pemerintah yang baru nanti itu pindah ke IKN. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan buat menghindari demo seperti di Jakarta. Ngeri ya. Selamat berpuasa, saya Mas Jopray. Aman kan?